Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jejak Digital Johan. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar membedakan fungsi rumus count, count E, dan count blank ya. Ada tiga, jadi count saja, count, kemudian count E, dan count blank. Oke, sebelumnya saya mempunyai sebuah data seperti ini ya, daftar nilai peserta Olimpiade Matematika. Ada nama anak, kemudian kolom anak, kolom nama, kolom jenis kelamin, dan kolom nilai ya. Ini saya tengahkan biar rapi. Oke, nah apa bedanya rumus count E, dan count blank? Nah, fungsinya seperti ini ya, detailnya seperti ini. Misalkan dari data ini kita ingin mengetahui berapa peserta Olimpiade berapa peserta Olimpiade Matematika yang ada di kolom ini ya, atau di data ini. Caranya kita bisa menggunakan rumus count ya. Seperti ini. Banyak peserta sama dengan, nah kita di sini bisa menggunakan rumus count ya, sama dengan count ya, count yang saja ya, count saja tanpa count E dan tanpa count blank. Nah, kemudian kita bisa isi yang ini. Nah, kenapa kita isi kolom yang ada nilainya? Kenapa kok tidak nama ya? Kita nanti akan tahu ya. Nah, kita isi sementara yang kolom nilai. Jadi yang diblok adalah kolom nilai. Maka untuk mengetahui banyak pesertanya adalah 14 anak. Kalau tidak percaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, itu memudahkan kita ketika banyak pesertanya melebihi 100 atau bahkan ribuan. Nah, itu bisa menggunakan count saja. Namun, perlu diketahui kalau kita menggunakan rumus count saja ya, count gitu aja, maka dia hanya bisa mendeteksi angka. Makanya tadi saya blok yang kolom nilai yang berisi angka. Ketika isinya adalah nama atau teks, apa yang terjadi? Yuk kita coba. Nah, ini kita hapus. Kita ganti kolom yang diblok adalah teks bentuknya, maka yang terjadi adalah 0. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau rumus count ya, rumus count ini dia mendeteksi hanya nilai atau angka, bukan teks. Nah, lalu bagaimana kalau di data tersebut tidak ada nilai atau tidak ada angka? Maka kita bisa menggunakan count E, count A ya, count E. Dengan yang diblok masih sama, yaitu A4 sampai dengan A17, yaitu ini. Nah, apa yang terjadi? Maka jumlah atau banyak pesertanya sudah terdeteksi, yaitu 14. Selain teks ya, selain teks, count E ini juga bisa mendeteksi angka. Kita coba yang ini. Enter, juga 14. Artinya apa? Isian baik angka maupun teks itu bisa terdeteksi oleh rumus count E. Namun hati-hati, titik pun ya, kalau misalkan di sini ada titik gitu ya, ini maka juga akan terdeteksi. Jadi apapun karakter, apapun isian dari selnya itu, maka dia akan tetap terbaca oleh count E. Gitu ya. Jadi perbedaan dari count saja dengan count E terletak pada isian dari selnya itu. Kalau count E, maka dia bisa diisi teks maupun angka ya. Kemudian yang terakhir, count blank. Count blank ini difungsikan untuk mengetahui banyaknya data yang tidak ada isiannya. Ya, kalau kita lihat di sini misalkan nih, nama anak yang belum diketahui data jenis kelaminnya, maka kalau kita hitung manual itu 1, 2, 3. Lah bagaimana kalau datanya itu banyak, ratusan, ribuan gitu kan? Nah, maka kita bisa manfaatkan rumus count blank. Banyak peserta yang belum
diketahui jenis kelaminnya sama dengan, nah misalkan di sini ya, nggak apa ya, panjang ya. Nah, banyak peserta yang belum diketahui jenis kelaminnya, maka kita bisa gunakan rumus count blank ya, count blank. Kita klik 2 kali di sini, tik-tik. Nah, terus mana kolom yang kita sasar, karena tadi kita mau ke jenis kelamin, maka yang kita blok adalah yang jenis kelamin. Nah, kita tutup kurung, maka kita enter. Yang terjadi adalah banyak peserta yang belum diketahui jenis kelaminnya sebanyak 3 orang. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan lagi bahwa kalau kita ingin mengetahui banyaknya sel atau banyaknya data yang belum terisi, maka kita bisa menggunakan rumus count blank. Ya. Insya Allah itu teman-teman yang bisa kami bagi pada pagi atau pada hari ini ya, yaitu rumus count E dan rumus count blank ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.